Menantu Pahlawan Negara, Bab 81 sampai Bab 90. Bab 81 Pahlawan. Bu, Erwin langsung berlutut di hadapan Ardika. Tuan Ardika, aku sudah tahu salah. Aku nggak seharusnya menyinggungmu, tolong katakan sesuatu pada Pak Sigit, jangan memecatku. Dia menangis keras sambil memohon ampun, dia bahkan hendak memeluk kaki Ardika. Ketua cabang yang tadinya begitu bermartabat dan angkuh menjadi begitu menyedihkan setelah dipecat. Ardika menendangnya, dia sama sekali tidak bersimpati pada orang seperti ini. Kalau orang yang ditangkap hari ini adalah rakyat jelata yang tidak bersalah, konsekuensinya tak terbayangkan. Sungguh memalukan, Sigit pun mendengus dingin sambil memandang Ardika. Tuan Ardika, saya ingin mengambil bukti dari kamera pengawas mobil Anda agar orang-orang di sini dapat melihat dengan jelas bahwa Anda sudah difitnah. Ketika dia tiba, dia mendengar para pejalan kaki di sini terus mengatakan bahwa Ardika adalah pedagang manusia. Jelas-jelas, dia adalah seorang pahlawan, tetapi malah difitnah seperti ini. Dewa Perang pasti sangat sakit hati. Semoga kejadian ini tidak membuat Dewa Perang memiliki kesan buruk pada seisi kota Banyuli. Tanpa ragu-ragu, Ardika langsung mengiyakan. Lalu, Sigit segera meminta seseorang untuk merekam video dari kamera pengawas Audi A4 tersebut. Saat itu, bagian depan mobil Ardika kebetulan menghadap ke arah para preman yang sedang berunjuk rasa di depan lokasi konstruksi. Jadi, adegan Ardika menyelamatkan Livy dari pijakan para preman itu terekam jelas. Saat video diputar di layar besar yang sengaja dipindahkan ke tengah jalan, semua pejalan kaki terdiam. Ardika benar-benar menyelamatkan Livy. Dia bukan hanya menyelamatkan Livy dari pedagang manusia, tetapi juga menyelamatkan seorang gadis kecil yang cantik dari rencana busuk para preman. Pahlawan, maafkan kami nggak seharusnya memfitnahmu tanpa menanyakan kebenaran. Di masyarakat yang kejam ini, jarang ada orang yang berani membela keadilan. Tapi kami malah memfitnahmu sebagai pedagang manusia, kami sungguh nggak berhati nurani. Aku akan segera menghapus video yang kusebarkan ke Instagram tadi, sekarang sudah ada beberapa warganet yang memarahimu. Jangan dihapus, harus terus diposting, posting kejadian selanjutnya juga. Karena kita sudah memfitnah pahlawan, kita harus memperbaiki nama baik pahlawan. Seseorang memimpin untuk membungkuk pada Ardika. Kemudian, orang lainnya yang juga memarahi Ardika pun ikut membungkuk untuk meminta maaf. Ardika hanya berdiri diam di tempat. Melihat adegan ini, Jiko merasa iri dan ketakutan. Dalam sekejap, Ardika berubah dari seorang pedagang manusia yang rendahan menjadi pahlawan penyelamat. Dia tidak akan bisa membalas tamparan Ardika lagi. Saat ini, terdengar suara Elsie yang berkata, "Livy, ayo pergi berterima kasih pada Paman Ardika." Oke, Paman Ardika adalah pahlawan yang menyelamatkan Livy. Sepasang ibu dan anak itu hendak menghampiri Ardika, tetapi Jiko malah menarik lengan Elsie. "Terima kasih apanya? Cepat pergi, apa kamu mau mencelakaiku?" Dia menarik Elsie menuju BMW X6 miliknya dan hendak melarikan diri. Pada saat ini, seorang pejalan kaki tiba-tiba menunjuk Jiko sambil berkata, "Oh ya, dialah orang pertama yang memfitnah tuan ini, jangan biarkan dia kabur." Makanya, pahlawan menyelamatkan putrinya, dia malah ingin memukul pahlawan. Sungguh nggak tahu diri, para pejalan kaki langsung mengadang Jiko dan keluarganya. "Apa yang kalian lakukan? Minggir! Aku ini staf Departemen Perhubungan, loh." Seru Jiko dengan marah. Staf Departemen Perhubungan boleh asal memfitnah orang. Sigit tertegun. Dia berjalan menghampiri Jiko, lalu melirik mobilnya sambil berkata, "Seorang staf Departemen Perhubungan mampu membeli mobil sebagus ini." Bab 82 Delvin Dharma. Jiko panik. Tadi dia meremehkan Ardika karena mengendarai Audi A4, tak disangka, sekarang dia malah ditangkap oleh Sigit karena BMW X6 miliknya. "Pak Sigit, tolong lepaskan aku, keluargaku adalah..." Sebelum dia selesai berbicara, Sigit telah melambaikan tangan untuk menyelanya. "Aku nggak bisa mengendalikanmu, tapi aku akan menceritakan perilaku burukmu ini kepada Pak Kairo, Ketua Departemen Perhubungan. Tunggu saja, kamu akan dipecat." Wajah Jiko langsung memucat. "Bagus." Para pejalan kaki langsung bersorak-sorai dan bertepuk tangan. Setelah semuanya bubar, Sigit menghampiri Ardika untuk meminta maaf. "Lupakan saja, masalah kecil." Ardika melambaikan tangannya untuk menyudahi masalah ini. Sigit menghela napas panjang. "Aku pergi dulu." Ketika Ardika hendak berjalan menuju mobilnya,
Elsie membawa Livy menghampirinya. Sementara itu, Jiko menghentikan Elsie lagi. Hanya berani menonton dari kejauhan dengan kesal, dia tidak berani untuk datang berterima kasih padamu. Paman Ardika, Ibu Livy langsung memeluk kaki Ardika dengan akrab. Pamanlah yang ingin berterima kasih padamu. Saat semua orang memfitnahku, hanya kamu yang terus membelaku. Ardika menggendongnya, dia sangat menyukai gadis kecil ini. Tuan Ardika, terima kasih telah menyelamatkan Livy. Elsie pun membungkuk untuk berterima kasih. Ardika pun berkata, Nona Elsie, panggil aku Ardika saja. Ardika, hati Elsie tergerak. Dia memang tidak asing dengan wajah Ardika, tetapi dia tidak menyangka dia akan begitu tidak asing dengan nama ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Tuan Ardika, apa kamu kenal Delphine Dharma? Aku punya teman sekolah bernama Delphine. Ardika segera teringat pada pemilik nama ini. Saat Ardika bersekolah di kota Banyuli, ada dua orang yang membuatnya terkesan. Tentu saja, salah satunya adalah istrinya, Luna, dan yang lainnya adalah Delphine. Saat itu, Ardika dan Delphine adalah teman dekat. Ketika Ardika menikah dengan Luna, Delphine sedang bekerja di wilayah selatan. Meskipun dia tidak sempat pulang, dia tetap mengirimkan hadiah. Namun, setelah Ardika ditangkap dan dikurung di rumah sakit jiwa, mereka pun putus kontak. Elsie berkata dengan penuh semangat, kamu mengenal Delphine. Aku sering mendengarnya menyebutmu, katanya kamu adalah orang yang berjasa dalam hidupnya. Dia juga bilang harus menemukanmu untuk membalas budi. Bahkan ada foto kalian bersama di rumah kami. Kamu siapanya Delphine? Tanya Ardika. Elsie tampak tertekan. Delphine adalah mantan suamiku, Livy adalah anakku dengannya. Lalu, siapa dia? Ardika melirik Jiko yang berdiri di kejauhan. Jiko yang ditatap oleh Ardika pun gemetaran. Dia mengira Ardika ingin membalas dendam padanya. Setelah Delphine meninggal 2 tahun lalu, aku menikah dengan Jiko dan Livy dijaga oleh kakek neneknya. Terlihat kesedihan di mata Elsie. Ardika kaget dan turut berduka. Delphine seumuran dengannya, tetapi sudah meninggal di usia muda. Kalau begitu, kemampuanmu dalam menilai orang agak buruk. Mendengar Elsie menikah dengan Jiko, Ardika langsung mempunyai kesan buruk pada wanita ini. Saat ini, aura sombong dan mendominasi menyelimuti wajah Jiko. Kemungkinan besar wanita yang bersedia menikah dengannya hanya menginginkan uangnya. Elsie tiba-tiba merasa malu dan dapat merasakan perubahan sikap Ardika padanya. Matanya memerah dan dia pun menggendong Livy dari pelukan Ardika. Tuan Ardika, kalau begitu aku nggak mengganggumu. Aku perlu mengantar Livy kembali ke rumah kakek neneknya. Livy, ucapkan selamat tinggal pada Paman Ardika. Bab 83 Masa Lalu. Selamat tinggal, Paman Ardika. Livy melambaikan tangannya dengan sopan. Selamat tinggal, Livy. Ardika berkata pada Elsie, bolehkah kamu memberikan alamat rumah kakek nenek Livy? Aku ingin pergi mengunjungi mereka kalau ada waktu. Delphine adalah satu-satunya teman baik yang dia miliki sebelum bergabung dengan tim perang. Sekarang, Delphine meninggal dan istrinya menikah lagi. Ardika ingin membantu Delphine menjaga keluarganya. Elsie pun memberikan alamatnya. Kemudian, dia menggendong Livy masuk ke dalam mobil dengan enggan. Ardika kembali ke lokasi konstruksi. Dia terus berada di sana sampai jam pulang kerja agar bisa pulang bersama Luna. Sayang, apa kamu ingat Delphine? Ternyata Livy itu putrinya, kebetulan sekali, kan? Di tengah perjalanan, Ardika membahas soal Delphine, tetapi dia tidak menceritakan bahwa dirinya difitnah menjadi pedagang manusia. Biasanya, dia tidak akan menceritakan hal-hal yang tidak menyenangkan pada Luna. Dia tahu bahwa istrinya sudah cukup tertekan setelah mengambil alih kompleks Prime Melati, jadi dia tidak ingin menambah beban istrinya. Tentu saja aku ingat, 2 tahun lalu ketika dia kembali ke kota Banyuli, aku bertemu dengannya. Luna menceritakan kejadian masa lalu pada Ardika. Dulu Delphine pergi ke wilayah selatan untuk berbisnis dan mendirikan grup Bintang Dharma. Ketika dia kembali ke kota Banyuli 2 tahun lalu, wali kota mengalokasikan sebidang tanah yang luas kepadanya sebagai kawasan industri grup Bintang Dharma di kota Banyuli. Dia juga mengundang kami para teman-teman lama untuk menghadiri pestanya. Bahkan orang-orang seperti Tony pun menyanjungnya, tetapi dia mengabaikan mereka. Dia mengatakan bahwa kamulah orang yang paling dia kagumi dan berkat kamulah dia mempunyai pencapaian seperti itu. Luna masih tidak percaya bahwa semua hal ini sudah berlalu. Ardika mendengarkan cerita Luna dengan tenang sebelum bertanya, lalu, kenapa dia tiba-tiba meninggal?
Setelah dia kecelakaan, grup Bintang Dharma dipersulit oleh saingan dan nggak bisa bertahan. Jadi, dia pun bunuh diri dengan melompat dari gedung. Selain itu, juga beredar rumor kalau kehidupan pribadinya sangat kacau, dia selingkuh dan lain sebagainya. 2 tahun lalu, masalah ini cukup menggemparkan kota Banyuli. Luna merasa agak sedih karena merasa pengalaman Delphine agak mirip dengan insiden keluarganya. Omong-omong, aku ingat dia sempat datang menemuiku sebelum kecelakaan. Luna tiba-tiba teringat akan suatu hal, dia berkata, dia bilang dia terus mencarimu dan sudah memiliki petunjuk. Jadi, dia mengajakku pergi mengunjungimu. Ardika memandangnya, suara Luna menjadi lebih pelan. Saat itu aku merasa agak terganggu setiap ada orang yang menyebutmu, jadi aku menolak. Dia bilang dia akan pergi sendiri. Tapi beberapa hari kemudian dia malah kecelakaan. Luna mengeluarkan ponselnya, lalu mengklik kontak WhatsApp Delphine. Terdapat histori obrolan Luna dengan Delphine. Luna, aku sudah pergi menemui Ardika. Dia baik-baik saja. Dia hidup tenang dan sangat dekat dengan kita. Kalau kamu ingin pergi menemuinya, aku bersedia mengantarmu kapan saja. Beberapa kalimat ini adalah pesan terakhir dari Delphine. Luna tidak membalas. Melihat pesan ini, Luna seolah-olah teringat akan masa lalu dan mulai menangis. Maaf, Ardika, aku menyesal nggak pergi mengunjungimu bersama Delphine. Aku nggak tahu kamu masih dikurung di rumah sakit jiwa Banyuli. Kalau aku tahu, aku pasti akan pergi mengeluarkanmu dan nggak akan membiarkanmu menderita di sana. Ardika menghentikan mobil di pinggir jalan, lalu memeluk Luna. Nggak apa-apa, bukankah sekarang aku sudah keluar? Aku baik-baik saja. Sebenarnya, meskipun Luna pergi mengunjunginya ke rumah sakit jiwa, Ardika yang dia temui itu bukanlah dirinya yang sesungguhnya. Saat itu, dia masih berada di luar wilayah. Mengenai Ardika yang berada di rumah sakit jiwa, dia hanyalah tubuh pengganti yang diatur oleh orang tua itu agar tidak ada yang mengawasinya. Bab 84 Penyelamat Luna. Sesampai di rumah, suasana hati Luna sudah jauh membaik. Ardika memanfaatkan waktu memarkir mobil untuk menelepon Jessica dan menyuruhnya menyelidiki semua informasi yang berkaitan dengan Delphine. Setelah pergi ke rumah sakit jiwa untuk mengunjungi Ardika, Delphine langsung kecelakaan. Pasti ada sesuatu di balik semua ini. Pada saat yang sama, Taman Hiburan Roms. Tempat ini adalah markas Romy. Apa, Okin dan yang lainnya ditangkap oleh korps taring harimau. Mendengar laporan dari bawahan, Romy sontak ketakutan hingga merosot ke kursinya. Dia mengirim Okin dan 50 preman lainnya ke kompleks Prime Melati untuk membuat keributan. Tak disangka beberapa saat kemudian, semuanya malah tidak dapat dihubungi. Dia segera mengutus anak buahnya untuk mencari tahu keadaan. Mereka kembali dengan kabar Okin dan yang lainnya ditangkap oleh korps taring harimau. Dia teringat akan hal-hal yang dialami Jinto. Jangan-jangan Ardika memang bisa menggerakkan korps taring harimau. Romy gemetar ketakutan. Sekuat apapun dia tidak sanggup menghadapi lawan yang bersenjata. Dia segera menelepon Budi. Pak Budi, kita terkena masalah. Bocah bernama Ardika itu bisa menggerakkan korps taring harimau. Dasar pecundang, bisa-bisanya kamu ketakutan karena masalah kecil ini. Budi yang berada di ujung lain telepon mendengus dingin dan langsung memarahinya. Dulu, dia mana berani mengasari Romy seperti ini. Namun, sekarang dia mendapatkan dukungan dari keluarga Mahasura. Oleh karena itu, dia tidak menghargai Romy lagi. Niat membunuh melintas di mata Romy. Budi sialan, beraninya berbicara seperti itu padanya. Dia bergabung dengan asosiasi bahan bangunan karena keluarga Mahasura yang berada di ibu kota provinsi. Saat ini, terdengar suara Budi. Aku sudah menerima kabar. Hari ini, korps taring harimau sedang latihan dan kebetulan mereka melewati lokasi konstruksi kompleks Prime Melati. Pak Abdul adalah orang yang suka menegakkan keadilan. Tentu saja dia akan menangkap Okin dan yang lainnya ketika melihat mereka membuat keributan. Hah, Romy menjadi canggung. Dia mengira Ardika sangat berkuasa, ternyata korps taring harimau sedang latihan. Dia menggertakkan giginya sambil berkata, 50 anak buahku sudah dibawa pergi oleh korps taring harimau, sekarang mereka nggak bisa dihubungi. Cukup habiskan beberapa miliar untuk membebaskan mereka. Budi berkata dengan tenang, soal grup Agung Makmur, besok kirim lebih banyak orang ke sana. Sebaiknya kirim semua bawahanmu untuk memberikan tekanan pada mereka. Mereka nggak mungkin akan seberuntung hari ini lagi. Oke, Romy mengangguk.
Dia mendengar beberapa kepala preman lain sudah berhasil menjalankan misi. Kini, sudah ada beberapa lokasi konstruksi yang setuju untuk membeli bahan bangunan dari Asosiasi Bahan Bangunan dan menghentikan kerjasama mereka dengan grup Sentosa Jaya. Besok, dia harus berhasil menundukkan kompleks Prime Melati. Kalau tidak, Romi akan dicap tidak kompeten. Di Villa Cakrawala, Luna juga sedang mengkhawatirkan masalah ini. Okin ditangkap hari ini. Bosnya, Romi adalah orang yang terkenal brutal di kota Banyuli. Dia pasti nggak akan melepaskan kita begitu saja, besok mereka pasti akan memblokir lokasi konstruksi lagi. Mungkin besok Korps Taring Harimau akan mengadakan latihan lagi. Ardika tidak peduli. Lagi pula, makin banyak orang yang mereka utus, makin banyak yang bisa dijadikan sebagai kuli gratis. Dengan begitu, dia bisa membantu istrinya meringankan pengeluaran pembangunan. Inilah alasan mengapa dia tidak langsung memberi pelajaran pada Romi. Hari ini hanyalah kebetulan. Bagaimana mungkin setiap hari kita seberuntung itu? Apa yang harus kulakukan besok? Luna memutar bola matanya, dia tidak pernah pada ucapan Ardika. Tepat pada saat ini ponselnya berdering. Ketika melihat nama penelepon dia langsung kegirangan. Penyelamatku sudah datang. Bab 85 Tina Dienga. Tina, kamu sudah kembali ke kota Banyuli. Luna mengangkat telepon dengan gembira. 2 hari yang lalu, Tina mengatakan bahwa dia akan pulang untuk menangani beberapa urusan. Setelah itu, dia seolah-olah menghilang dari dunia, teleponnya tidak dapat dihubungi. Luna sangat mengkhawatirkannya. Sekarang, melihat Tina meneleponnya, dia tahu bahwa Tina sudah menangani urusan. Jadi, Luna bergembira untuk sahabatnya. Sayang, kamu begitu senang menerima telepon dariku. Kamu sudah merindukanku, kan? Suara malas Tina yang centil pun terdengar dari ujung lain telepon. Diam, kenapa orang sesempurna kamu mempunyai mulut? Luna sudah terbiasa dengan sikap Tina dan dia pun tidak segan dengan sahabatnya, dia langsung menceritakan masalah yang dia hadapi. Dia yakin bahwa Tina bisa membantunya menangani Romi. Ketika pergi berjalan-jalan dengan Tina sebelumnya, mereka digoda oleh beberapa preman dan hampir diseret masuk ke dalam mobil. Saat itu, Luna ketakutan hingga memucat. Tetapi Tina sangat tenang. Setelah menanyakan latar belakang beberapa preman itu, Tina langsung menelepon seseorang. Tak lama kemudian, beberapa kepala preman itu datang untuk meminta maaf secara pribadi dan bahkan sangat menghormati Tina. Tina tidak berbasa-basi dengan Luna. Dia langsung mengiyakan dan mengatakan bahwa dirinya akan datang ke lokasi konstruksi besok. Namun, kemudian dia lanjut memarahi Luna. Hei, Luna, apa kamu menganggapku sebagai sahabatmu? Kamu bahkan gak memberitahuku soal pesta ulang tahunmu. Beberapa hari itu kamu sangat sibuk, mana mungkin aku memberitahumu? Apa kamu terkena masalah? Kenapa gak memberitahuku? Kamulah yang gak menganggapku sebagai sahabat. Jawab Luna dengan kesal. Hari itu, di Istana Fantasi, Luna ingin mengundang sahabatnya untuk menghadiri pesta ulang tahunnya, tetapi Tina tidak dapat dihubungi, dia pun sangat sedih. Ya sudah. Kita impas. Tina pun menyerah dan lanjut berkata, aku sudah mendengar masalahmu. Anggota keluarga Basagita itu sungguh brengsek. Bisa-bisanya mereka melemparkan semua tanggung jawab padamu. Kalau saat itu aku berada di kota Banyuli, aku akan membuat keributan di keluarga Basagita. Ardika juga, bisa-bisanya dia hanya diam ketika melihat keluarga Basagita menindasmu. Dasar pengecut. Tapi, jangan khawatir Luna. Sekarang aku sudah kembali. Aku pasti akan membantumu mengusir orang bodoh ini. Aku masih punya urusan lain, kututup dulu. Sebelum Luna sempat mengatakan sesuatu, Tina sudah mengakhiri panggilan. Mendengar ucapan Tina, Luna tahu bahwa dia sangat tidak puas dengan Ardika. Dia berkata dengan cemas, Ardika, besok Tina akan datang untuk membantuku mengatasi masalah ini. Dia adalah sahabatku dan omongannya sangat pedas. Kalau dia mengatakan sesuatu yang menyinggungmu, jangan dimasukkan ke hati. Oke, Ardika mengangguk. Malam itu, 6 miliar yang Romi bawa untuk menyelamatkan Okin dan yang lainnya terbuang sia-sia. Seorang bawahan kembali dengan frustrasi. Dia menyerahkan uang pada seseorang yang dia kenal di Korps Taring Harimau, tetapi Korps Taring Harimau malah tidak bersedia melepaskan orang dan mengatakan mereka ingin melanjutkan reformasi. Romi yang tertekan pun emosi karena dia tidak berani mencari masalah dengan Korps Taring Harimau. Keesokan paginya, ketika mendengar bahwa kompleks Prime Melati melanjutkan pembangunan, tanpa basa-basi,
dia langsung mengutus 200 anak buah untuk mengepung lokasi konstruksi. Kali ini, mereka tidak repot-repot bersekongkol dengan mantan penghuni rumah yang dibongkar, mereka memblokir gerbang utama secara terang-terangan. Luna sudah menduga bahwa mereka tidak akan menyerah begitu saja, jadi dia datang lebih awal. Tak lama kemudian, Tina pun tiba. Dia berjalan menghampiri Luna sambil melirik Ardika dengan ekspresi kesal. "Hei, kapan kamu akan bercerai dengan Luna?" Bab 86 lokasi konstruksi diblokir lagi. Mendengar ini, tatapan Ardika berubah muram. Setiap bertemu dengan Tina, Tina pasti akan menyuruhnya bercerai dengan Luna. Menyebalkan sekali, namun, dia tetap menahan amarahnya. Dia sudah berjanji dengan Luna tidak akan perhitungan dengan wanita ini. Namun, Luna agak kesal. "Tina, aku dan Ardika baik-baik saja, untuk apa bercerai? Kamu mau ngapain kalau nggak bercerai? Apa kamu mau menghabiskan sisa hidupmu dengan pria yang nggak berguna ini?" Tina memang bermulut pedas. Dalam sekejap, dia sudah memberikan Ardika julukan. Luna khawatir Tina akan makin keterlaluan. Dia segera berkata, "Tina, jangan asal bicara. Ardika bukan nggak berguna. Dia baru saja keluar dari rumah sakit jiwa dan belum punya pekerjaan. Beberapa hari ini saat aku terlibat masalah, dialah yang membantuku mengatasi masalah." Tina tahu bahwa Luna sangat baik hati. Dia berkata demikian pasti karena mengasihani Ardika. Dia melirik Ardika yang duduk diam di samping, lalu mendengus dingin. Kalau pria lain yang dihina seperti ini, pasti akan emosi. Pecundang yang tidak berguna, dia makin memandang rendah pria ini dan berkata dengan sinis, "Ardika, kamu bahkan nggak bisa membantu istrimu sendiri dan perlu aku yang turun tangan. Kalau kamu masih punya harga diri, kamu nggak akan merasa tenang." Mendengar wanita ini terus menghinanya, Ardika pun tidak bisa menahan diri lagi. Dia berkata dengan nada dingin, "Tina, kalau bukan karena istriku menyuruhku mengalah padamu, ketika mendengar perkataanmu ini, aku pasti sudah menamparmu. Kamu berani." Tina memandangnya dengan hina. "Jangan memancingku, demi istriku, aku nggak akan menamparmu." Ardika berkata dengan tenang, "Aku sudah mengabari Abdul untuk membawa korps taring harimau datang menangkap para preman itu. Kamu nggak perlu ikut campur. Sayang, aku sudah mendengar soal kejadian kemarin. Jelas-jelas hanya kebetulan, mengutus anggota korps taring harimau datang ke sini, kamu kira dirimu adalah dewa perang Ardika. Haha, dasar gila." Tina memegang Luna, lalu membungkuk sambil tersenyum. Luna pun mengerutkan keningnya. Dia melirik Ardika dengan kesal. Jelas-jelas, kemarin korps taring harimau kebetulan lewat untuk latihan, tetapi Ardika malah mengatakan bahwa dialah yang memerintahkan Abdul datang. Bukankah dia berbohong? Namun, dia bisa memaklumi Ardika. Tidak ada yang bisa menahan diri ketika diejek oleh Tina seperti ini. Namun, dia tidak menganggap serius ucapan Ardika. Bagaimana mungkin korps taring harimau datang latihan setiap hari? Kebetulan sekali. Dia meraih tangan sahabatnya sambil berkata, "Tina, hari ini semuanya bergantung padamu." "Sayang, tenanglah. Mereka bahkan memanggilku Kak Tina. Anak buah Romi itu pasti akan menghargaiku." Tina sama sekali tidak takut pada Romi. Karena dia juga memiliki identitas yang tidak diketahui oleh Luna, yaitu putri angkat Alden Haryo, Presidir Grup Lautan Berlian. Grup Lautan Berlian adalah perusahaan besar di kota Banyuli. Namun, hanya sedikit orang yang tahu bahwa 20 tahun yang lalu, Grup Lautan Berlian adalah aliansi lautan berlian yang berkecimpung di dunia persilatan. Kemudian, demi beradaptasi dengan perkembangan zaman, Alden bertobat dan mengubah aliansi lautan berlian menjadi Grup Lautan Berlian. Para kepala preman seperti Jinto, Romi dan yang lainnya hanyalah junior Alden. Dengan latar belakang seperti ini, Tina yakin bahwa dia bisa mengatasi masalah sahabatnya. Ketika mereka sedang mengobrol, 200-an preman yang diutus oleh Romi sudah menyerbu gerbang lokasi konstruksi dengan ganas. Sama seperti kemarin, mereka langsung memblokir lokasi konstruksi dan tidak membiarkan orang keluar masuk. Okin yang memimpin kemarin sedang menjalani pelatihan militer dengan korps taring harimau. Jadi, orang yang memimpin hari ini bernama Yunus, dia sama sombongnya dengan Okin. Siapa penanggung jawab lokasi konstruksi? Cepat keluar. Bab 87 latihan lagi. Ardika, lihat bagaimana Kak Tina menyelesaikan masalah. Tina memandang Ardika dengan kesal, lalu berjalan keluar dengan percaya diri. "Aku adalah Tina,
wakil presidir grup Lautan Berlian. Yunus menjilat bibirnya, lalu berkata sambil tersenyum, ternyata Kak Tina. Aku pernah mendengar tentangmu, kamu adalah anak angkat Tuan Alden, kan? Ini pertama kalinya kita bertemu secara langsung, kamu cantik sekali. Seketika, Tina merasa mual dan ingin muntah. Dia mengernyitkan keningnya, kalau pernah dengar, cepat bawa anak buahmu pergi dari sini. Plak, Yunus melayangkan tamparan ke wajahnya dan bekas jari pun terlihat. Sial, beraninya berlagak hebat denganku. Aku bekerja untuk Kak Romi, nggak ada hubungannya dengan anak angkat Tuan Alden. Dia nggak memberiku uang. Para preman seperti mereka tidak takut mati, mereka hanya mementingkan uang. Terlebih lagi, kelak bos mereka akan menjadi pengurus asosiasi bahan bangunan dan mendapatkan dukungan dari keluarga Mahasura. Bagaimana mungkin takut pada grup Lautan Berlian? Tina, cepat kembali. Melihat sahabatnya dipukuli, Luna bergegas keluar dengan mata sembab. Dia merasa sangat bersalah. Tina tidak pernah diperlakukan seperti ini. Semua ini karena dia. Tina memegang wajahnya sambil memandang Yunus dengan rambut yang berantakan, lalu menggertakkan giginya sebelum berkata, cari mati kamu. Jangan sok hebat kalau cuma sendirian. Bawalah ratusan orang untuk melawan kami, pergi. Yunus melayangkan tamparan lagi. Namun, sebelum tamparan itu mendarat di wajah Tina, Ardika yang berjalan di belakang Luna sudah menahannya. Ardika menoleh sambil bertanya dengan nada main-main, Kak Tina, ini caramu mengatasi masalah. Tina tidak menjawab bekarang, dia sungguh ingin menemukan tempat untuk menyembunyikan diri. Bisa-bisanya orang bodoh ini mengejeknya. Sial, lepaskan aku. Ketika Yunus melihat Ardika mencengkeramnya sambil mengobrol, Yunus merasa sangat Tina hingga berteriak marah. Ekspresi Ardika berubah muram. Dia mengerahkan sedikit tenaga dan Yunus pun merintih kesakitan. Salah satu lengan Yunus patah. Kemudian, Ardika mengangkat kakinya untuk menendang Yunus. Namun, dari awal sampai akhir, dia hanya menatap Tina. Karena dia menamparmu, aku mematahkan lengannya. Aku nggak ingin istriku berutang budi padamu. Tina memandang Ardika dengan ketakutan. Dia tidak menyangka si bodoh ini akan begitu brutal. Ah, serang, serang. Lumpuhkan si bodoh itu. Yunus berbaring di tanah sambil memerintahkan dengan frustrasi. Wajah Luna sontak memucat. Tindakan Ardika membuat para preman ini marah. Brum brum brum. Pada saat ini, terdengar suara gesekan aspal yang tidak asing. Korps taring harimau yang dipimpin oleh Abdul datang tepat waktu. Para preman yang sudah mengetahui kejadian kemarin tidak berani bergerak. Semuanya berjongkok di tempat dengan tangan terangkat, mereka menunggu untuk dipukuli sebelum diseret pergi. Setelah 200 preman ini dibawa pergi, Okin dan 50 preman kemarin dibebaskan. Hanya dalam satu malam, postur mereka sudah sangat memenuhi standar militer. Kalian bukan hanya nggak bermanfaat untuk masyarakat, tetapi juga membuat keributan dan menunda pekerjaan orang lain. Kuhukum kalian bekerja secara sukarela di lokasi konstruksi ini selama 1 bulan reformasi tenaga kerja dimulai. Abdul melambaikan tangannya dengan cuek. Okin dan yang lainnya berbaris dengan rapi dan berjalan menuju lokasi konstruksi dengan patuh. Mereka langsung membersihkan lokasi konstruksi dengan penuh semangat. Semua orang yang menonton pun bersorak gembira. Biar ku bawa sekelompok orang ini pulang untuk dilatih 1 malam, besok akan kuantarkan kembali ke lokasi konstruksi. Abdul memberi hormat pada Ardika, lalu berbalik pergi. Lanjutkan pelatihan. Korps taring harimau segera pergi. Si bodoh ini sungguh pandai menebak. Korps taring harimau datang latihan lagi. Tina menatap Ardika dengan curiga sambil mengoleskan obat ke wajah. Bab 88 Tuan Besar Basagita bertindak. Luna pun terdiam. Keduanya mengira hari ini Korps taring harimau kebetulan lewat untuk latihan lagi. Tidak ada yang menyadari bahwa Ardika lah yang memerintahkan mereka untuk datang. Luna sangat senang ketika melihat para preman itu bekerja tanpa dibayar. Dia akan menghemat banyak biaya. Di rumah tua keluarga Basagita, Yanto dan keluarganya datang dengan tergesa-gesa. Tuan Besar, tolong urus Luna. Kalau terus seperti ini, grup Agung Makmur akan hancur. Begitu melihat Tuan Besar Basagita, Yanto langsung memohon dengan frustrasi. Ada apa? Dia menimbulkan masalah apa lagi? Tuan Besar Basagita sudah mengurung diri selama 2 hari di rumah. Dia sama sekali tidak memperhatikan keadaan grup Agung Makmur. Wisnu berkata, kakek, si kepala preman Romi mengutus orang untuk mengepung lokasi konstruksi dan meminta Luna untuk membeli bahan bangunan mereka.
Kalau dia menolak, mereka akan menunda pembangunan. Kemudian, Korps Taring Harimau kebetulan lewat dan melihat ada yang sedang membuat keributan, jadi mereka pun menangkap bawahan Romi. Setelah itu, Luna meremehkan Romi. Dia bukan hanya menolak untuk membeli bahan bangunan, juga menyuruh bawahan Romi bekerja secara sukarela untuknya. Bukankah dia sedang cari mati? Mendengar ini, Tuan Besar Basagita sontak kaget. Sial, dia baru menyerahkan grup Agung Makmur kepada Luna, tetapi Luna sudah menyinggung kepala preman seperti Romi. Kakek, keluarga kita mana sanggup menanggung akibat dari menyinggung preman kejam seperti Romi. Si Luna ini sengaja ingin mencelakai keluarga Basagita, dia ingin kita hancur. Wulan pun menggertakkan giginya sambil meluapkan kecemburuannya. Sial, beraninya dia nggak melaporkan masalah besar ini padaku. Tuan Besar Basagita sangat marah hingga langsung menelepon Luna. Kakek, ada apa? Luma segera menjawab panggilan. Kenapa kamu nggak memberitahuku soal Romi mengirim orang untuk memblokir lokasi pembangunan? Tanya Tuan Besar Basagita dengan marah. Luna berkata dengan tertekan, Kakek, bukankah kamu sudah menyerahkan semua urusan di lokasi konstruksi padaku? Lagi pula aku bisa menangani masalah ini. Sebelumnya Tuan Besar Basagita sudah berjanji untuk tidak akan ikut campur dalam urusan pembangunan lagi, tetapi sekarang dia malah menyalahkan Luna. Apa kamu bisa menangani masalah ini? Tuan Besar Basagita sangat emosi. Dia memukul meja sambil berteriak, Romi nggak sanggup menyinggung Korps Taring Harimau, tapi dia sanggup menyinggung keluarga Basagita. Kamu kira setiap hari kamu akan begitu beruntung dan dibantu oleh Korps Taring Harimau? Cepat minta maaf pada Romi dan beli bahan bangunannya. Kakek, bahan bangunannya Romi 3 kali lipat lebih tinggi dari harga grup Sentosa Jaya. Modal yang perlu kita keluarkan terlalu besar dan dana kita juga nggak cukup, jawab Luna dengan tidak berdaya. Kalau harga yang ditawarkan sesuai dengan harga pasar, Luna akan membelinya agar pembangunan dapat berjalan lancar. Namun, biayanya 3 kali lipat lebih tinggi. Kalau mereka perlu mengeluarkan modal sebesar itu, proyek ini tidak akan menghasilkan uang. Modal tinggi cukup naikkan harga rumah. Lagian pembeli yang akan menanggung biaya ini. Kalau dana nggak cukup, kamu bisa mengajukan pinjaman dari bank. Masalah seperti ini saja nggak bisa kamu atasi, penanggung jawab seperti apa kamu? Tuan Besar Basagita tidak peduli dengan alasannya. Sekarang, dia hanya ingin meredakan emosi Romi agar keluarga Basagita tidak terkena masalah di kemudian hari. Luna, selesaikan masalah ini sebelum siang hari. Kalau masalah belum terselesaikan saat aku tiba di lokasi konstruksi, aku akan mengganti penanggung jawab. Kita sudah sepakat sebelumnya, kalau kamu melakukan kesalahan, aku berhak menyingkirkanmu. Setelah selesai berbicara, Tuan Besar Basagita tidak membiarkan Luna menjawab dan langsung menutup teleponnya. Di kantor lokasi konstruksi, Luna meletakkan ponselnya dengan tidak berdaya. Kakek menyuruhku meminta maaf pada Romi dan setuju untuk membeli bahan bangunannya. Ardika berkata dari samping, untuk apa minta maaf? Semua anak buahnya sudah ditangkap. Sayang, jangan dengarkan kakekmu. Karena merasa malu setelah ditampar, Tina sudah pergi. Luna pun sungkan untuk merepotkan sahabatnya lagi. Anak buah Romi ditangkap, tapi Romi enggak. Entah apa yang akan dilakukan oleh preman kejam sepertinya. Setelah dipikir-pikir, Luna memutuskan untuk pergi bernegosiasi dengan Romi secara langsung. Bab 89 Kamu yang namanya Romi. Melihat situasi ini, Ardika tahu bahwa dia tidak akan bisa membujuk Luna. Dia tiba-tiba berkata, sayang, aku masih ada urusan. Aku keluar dulu. Ya, mendengar perkataan Ardika, Luna yang sedang khawatir pun hanya menganggukkan kepalanya. Ardika keluar dan diam-diam memanggil manajer pemasaran, Gita. Pak, ada perintah apa? Gita segera menyusul dan berdiri di hadapan Ardika dengan hormat. Luna yang berada di dalam melihat situasi ini, tetapi dia tidak terlalu memedulikan hal ini. Gita dan 2 orang lainnya pun begitu sopan padanya. Dia sudah pernah memperingatkan mereka untuk bersikap lebih santai, tetapi ketiganya tidak berubah. Carilah alasan untuk menahan Bu Luna di sini. Aku akan pergi mencari Romi. Setelah berkata demikian, Ardika berbalik pergi. Gita pun pergi mencari Luna. Bu Luna, aku membuat rencana pemasaran dan memerlukan bantuanmu untuk memeriksa apakah rencana ini dapat dipakai. Ketika teringat akan pergi menemui Romi, Luna merasa agak gugup dan takut. Namun, pekerjaan juga penting. Jadi,
Dia pun menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Oke, ayo pergi ke kantor." Setelah masuk mobil, Ardika langsung menelepon Jessica. "Suruh si gigi emas temui aku." Tak lama kemudian, Jinto meneleponnya. "Tuan Ardika, aku Jinto. Apa ada yang perlu dibantu?" Jinto terdengar sangat bersemangat. Kemarin, setelah meninggalkan rapat yang diadakan Budi dengan para kepala preman, dia ingin melaporkan soal pendirian ulang asosiasi bahan bangunan kepada Ardika. Namun, dia tahu bahwa tokoh kecil sepertinya tidak pantas menelepon Ardika. Jadi, dia hanya bisa melaporkan hal ini pada Jessica. Tak disangka, hari ini Ardika malah meminta Jinto meneleponnya. Ini berarti Ardika mengakuinya. Ardika langsung bertanya, "Di mana markas Romi?" Tuan Ardika ingin memberi pelajaran Romi. "Aku akan segera mengumpulkan saudara-saudaraku untuk menghabisinya." Jinto langsung menunjukkan niat baiknya. Kini, sekalipun Ardika menyuruhnya masuk ke lautan api, dia juga tidak akan ragu. "Pimpin jalan saja." Ardika mengerutkan kening. Dia tidak ingin berkelahi ataupun meluapkan amarah. Luna akan mengetahui hal itu. Jinto segera mengurungkan niatnya dan berkata, "Oke, aku akan memimpin jalan." Taman Hiburan Roms. Sial, kenapa korps taring harimau berlatih setiap hari? 20-an miliarku sudah terbuang sia-sia, tetapi 200 anak buahku nggak dilepaskan. Romi yang emosi pun membanting semua benda di depannya. Mendengar anak buah yang diutus pagi ini juga ditangkap, dia segera mencari perantara untuk menghubungi korps taring harimau. Kali ini orang tersebut meminta 20 miliar hingga membuat Romi agak kesulitan dalam membuat keputusan. Namun, anak buah adalah fondasinya. Tanpa anak buah, dia bagaimana bisa menunjukkan kekuasaannya di dunia persilatan. Oleh karena itu, dia terpaksa mentransfer uang tersebut. Tak disangka, setelah uang ditransfer, tidak ada kabar apapun dari korps taring harimau dan orang itu memblokir nomor teleponnya. Saat ini, bawahan yang dikirim untuk mencari informasi di Kompleks Prime Melati kembali. Dia melaporkan bahwa Okin dan anak buah lainnya yang ditangkap kemarin ditugaskan untuk bekerja di Kompleks Prime Melati. Semuanya menolak untuk kembali dan mengatakan ingin menjalankan reformasi tenaga kerja selama sebulan. Besok, 200 anak buah yang ditangkap hari ini mungkin juga akan pergi bekerja ke lokasi konstruksi selama sebulan. Reformasi apaan? Pasti korps taring harimau ingin mendapatkan keuntungan dari kedua belah pihak sehingga menjual mereka ke grup Agung Makmur. Si Abdul bajingan ini, biasanya terlihat sangat terhormat, ternyata munafik sekali. Romi sangat marah. "Kamu yang namanya Romi." Saat ini, Ardika masuk. Draco yang mengenakan kacamata hitam berjalan di belakang Ardika. Dia tampak seperti seorang penguntit. Kali ini, Ardika tidak meneleponnya, dia yang berinisiatif datang. Setiap ada kesempatan, dia akan datang mencari Ardika. Jinto yang mengetahui identitas Ardika pun mengikuti dari kejauhan. Dia sangat tertekan hingga langkahnya terhuyung-huyung. Romi yang sedang marah pun bertanya dengan galak, "Siapa kamu?" Ardika berkata dengan tenang, "Bukankah Budi menyuruh kalian menghadapiku? Bisa-bisanya kamu nggak tahu aku siapa." Romi mendengus dingin. "Jadi, kamu menantu bodoh keluarga Basagita itu." Bab 90 menyuruhmu merendahkan batu bata di lokasi konstruksi. Romi sama sekali tidak menganggap Ardika. Budi memberitahunya bahwa Ardika adalah anak yang ditelantarkan oleh keluarga Mahasura dari ibu kota provinsi dan telah dikurung di rumah sakit jiwa selama beberapa tahun. Dengan adanya sedikit koneksi, Ardika berusaha keras untuk menyanjung Henry. Namun kenyataannya, pria ini adalah pecundang yang tidak berguna. "Hei, bodoh, karena istrimu menyinggungku, kamu datang ke sini untuk mewakilinya memohon ampun?" tanya Romi. Dia berencana untuk menghina Ardika agar bisa melampiaskan semua kekesalan yang disebabkan oleh korps taring harimau. Ardika memandang Romi yang sombong, lalu tiba-tiba tersenyum. "Bukan, aku datang untuk mengundangmu pergi bekerja ke Kompleks Prime Melati." "Mengundangku pergi bekerja?" Romi mengerutkan keningnya, jawaban ini di luar ekspektasinya. Krek, Romi menyalakan sebatang rokok, lalu mengisapnya sebelum bertanya, "Oh, pekerjaan apa yang ingin kamu tawarkan? Selain memindahkan batu bata, apalagi yang bisa dilakukan di lokasi konstruksi?" Jawab Ardika dengan tenang. Romi dikejutkan oleh jawaban Ardika. Napasnya tersangkut di dada, dia berdeham dengan kesulitan. Dia memegang jantungnya sambil berkata dengan galak, "Aku Romi,
seorang kepala preman yang terkemuka, bisa-bisanya kamu menyuruhku memindahkan batu bata di lokasi konstruksi. Apa kamu tahu apa yang sedang kamu bicarakan? Dia terkenal kejam di kota ini. Saat dia meluapkan amarahnya, dia tampak sangat galak dan angkuh. Namun, Ardika dan Draco sama sekali tidak mengedipkan mata. Draco bahkan tertawa. Bos, Kak Luna belum memelihara anjing di lokasi konstruksi, kan? Ada banyak barang berharga di sana, bagaimana boleh nggak memelihara anjing galak untuk menjaga pintu? Draco menunjuk Romi sambil berkata, menurutku sikap galak orang ini cocok untuk dijadikan anjing penjaga di lokasi konstruksi Kak Luna. Ardika juga merasa ini adalah ide bagus. Dia mengangguk sambil tersenyum. Benar, kalau kamu nggak ingin memindahkan batu bata, jadilah anjing penjaga di lokasi konstruksi. Ekspresi Romi tiba-tiba berubah drastis. Cari mati kalian, Romi berteriak dengan marah, kalian kira dengan membawa si gigi emas, kalian sudah bisa bertindak semena-mena di hadapanku. Mimpi kalian, dia sudah melihat Jinto berjalan di belakang mereka. Kalau bukan karena adanya Jinto, kepala preman yang setingkat dengannya, anak buahnya pasti tidak akan membiarkan Ardika dan Draco masuk. Namun, sejak kejadian kemarin, Romi tidak menganggap Jinto lagi. Bisa-bisanya dia takut pada pecundang seperti Ardika, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi kepala preman lagi. Romi berkata dengan nada menghina, gigi emas, datangkan orangmu. Aku juga nggak ingin menindas kalian, mari selesaikan masalah kita hari ini. Romi, Tuan Ardika nggak perlu anak buahku untuk menundukkanmu. Kalau kamu nggak mengetahui kemampuan Tuan Ardika, sebaiknya kamu pergi menjadi anjing penjaga di lokasi konstruksi. Inilah karmamu. Jinto melirik Draco yang berada di samping Ardika. Satu kalimat dari pria ini cukup untuk membuat Romi terdiam. Namun, orang berkuasa sepertinya pun harus menghormati Ardika. Romi melirik Ardika dengan heran. Dia tidak menyangka Ardika tidak menyuruh Jinto membawa anak buah. Tiba-tiba, Romi teringat bahwa Ardika dikabarkan sangat kuat dan jago bertarung. Di hari pernikahannya, dia memukul semua tamu yang menghadiri pernikahannya. Dia memandang Ardika sambil berkata, "Hei, bodoh, ku dengar kamu sangat jago berkelahi. Itukah sebabnya kamu berani datang mencariku? Kamu nggak pantas menjadi lawanku," jawab Ardika sambil menggelengkan kepalanya. "Haha, idiot sepertimu sungguh pandai berlagak hebat." Romi tiba-tiba tersenyum, sinis dan ekspresinya pun berubah muram. Dia berteriak, "Masuk." Begitu kata ini dilontarkan, 6 pria berambut pendek yang bertubuh kekar menerjang masuk.